Halo teman-teman, balik lagi. Kita ada di Purwokerto. Ini kebetulan sekali dekat Gantangan. Kita ada di Tom Kenari. Alhamdulillah sekali. Nggak disangka-sangka, nggak janjian. Mungkin karena jodoh. Jadi jodoh tuh bukan hanya kenari. Jodoh pertemuan pun jodoh. Alhamdulillah dekat dengan Tom Kenari, salah satu peternak kenari senior. Bisa dibilang senior ya, Bil? Ya. Oke, senior dari tahun berapa? Dan di belakangku ini ada kayak aviari kenari. Banyak sekali ternakannya. Pokoknya ternakan ini beda dari yang lain. Oke, bedanya apa? Pantengin channel ini sampai akhir. Ini ada Om Tom. Om Tom sehat? Ya. Ya, Om Tom, boleh tahu dong? Aku kan belum tahu juga, yang lain belum tahu. Dari mulai kapan ini? Waduh, mungkin udah ada 25 tahun kali ternak. Berapa tahun? 25 ada. 25 tahun. Berarti dari kenari lokal. Iya. Awalnya. Awalnya iya. Mastering dulu lah, master beli ikan buat master black isi blackstone. Itu lama-lama kan cari susah, anakan jadi ternak sendiri gitu awalnya sih. Awalnya hanya untuk masteran. Iya. Terus akhirnya ternak sendiri. Ternak sendiri main lomba, jadi terus akhirnya full buat untuk gantangan kalau sekarang. Kalau sekarang? Ya dari tahun paling dari pertama itu paling 2 tahun aja terus full main gitu, main di lapangan khusus main lapangan. Ya. Sambil breeding. Iya breeding tapi hasilnya buat lapangan khusus gitu. Oh bukan iya, putih, iya. Bukan warna gitu. Oke, memang Spesial. saya beberapa ke tempat ke penangkar kenari, memang kebanyakan ini mereka tuh cetak postur, Om. Iya. Ya, tujuannya cetak postur. Nah, baru kali ini berarti tujuannya memang untuk kenari lomba. Iya. Nah, ini juga perlu dipahami juga, apakah kenari ada terah seperti murai batu? Kalau murai batu kan ada terahnya, Om. Misalnya dewasanya juara di mana, anakannya pasti ada dan itu pasti mahal gitu loh. Ya. Kalau kenari gimana nih, Om? Ini sepengalamannya. Kenari seharusnya sama karena burung juara itu tetap atasnya pasti ada darahnya gitu. Cuman kan kalau ternak itu spesifiknya kita mau yang mana gitu. Kalau yang memang untuk postur ya kita cari yang postur aja. Tapi kalau untuk lomba ini yang tingkat kesulitannya paling tinggi kan, harus panjang, harus keras, harus ngedur, kaki nggak boleh. Ini kan semua karakter harus kuat gitu. Jadi itu yang diutamakan di sini. Gitu. Kalau yang postur-postur gitu di sini bonus saja. Bonus aja. Padahal barusan lihat posturnya AF aja segede gitu ya, Bil. Rasmi lokal, terus F1-nya gede padahal. Kebetulan lah, itu kan kebetulan. Itu kebetulan berarti. Iya. Tapi tujuannya memang mencetak anakan yang berkualitas untuk digantangan. Bapaknya juga bukan burung postur, beli burung juara di lapangan. Oke. Kita pernah beli postur bagus terus diternak gitu, belum pernah. Semua burung harus masuk spesifikasi yang lomba gitu. Iya. Diharapkan turunannya ikut bapaknya, diharapkan. Oke. Nah, berarti bisa dibilang kalau memang seperti murai batu, berarti Om ini cari pejantannya itu dari lapangan. Iya, pasti. Kalau belum pernah di lapangan, di rumah bagus, di video bagus, belum percaya. Belum percaya? Belum, karena kan di rumah kadang bagus, di lapangan beda. Iya betul, berarti
yang juara di lapangan. Juara di lapangan. Dibeli, kalau diternak. bisa, ya lihat berapa kali, nggak satu kali ya gitu. Berapa kali kita lihat itu cocok, pilih, ya baru gitu. Dan itu bisa dipastikan berhasil? Nggak bisa, Messi harus dicoba dulu kepastiannya. Diternak dulu, kalau nggak diternak dulu kita nggak tahu hasilnya gitu. Karena burung bagus belum tentu kan anaknya ngeluarin bagus. Gitu. Betul, berarti belum tentu juga ya. Tentu juga. Berarti benar ini tingkat kesulitan paling sulit daripada mencetak postur ya mencetak kenari anakan yang juara ya. Ya soalnya kan kriterianya permintaannya lebih banyak. Kalau postur kan besar, bentuk, warna paling. Ya. Nah, tapi kalau burung ini kan harus ngedur, harus keras, harus panjang, harus nggak boleh ngangkang kalau sekarang, harus ada gayanya lagi. Betul. Wah, kriterianya lebih banyak loh. Itu dirangkum jadi satu kan susah. Betul. Nah, kuncinya apa berarti Om ini Om? Ya, kan selama ini kan banyak burung-burung sih ya rezeki itu susah. Iya. Susah ya kita memastikan nggak bisa itu. Tapi kalau dalam buat perhitungan ya proses seleksi paling. Proses seleksi nomor 1. Jadi kalau burung-burung diternak sampai anaknya kurang bagus, buang semua. Buang. Ya. Tapi pernah ada gak Om beli pejantan nih dari lapangan yang juaranya bukan hanya di sini aja ya, di beberapa kota udah juara lah. Wes namanya udah gede. Om beli lalu dijadikan pejantan dan anakannya nggak seperti bapaknya, pernah nggak itu? Oh banyak. Justru banyak. Pasti banyak. Oke. Boleh dicoba. Setiap peternak harus itu dicoba. Tapi menurut saya banyak sekali. Lebih banyak salahnya daripada betulnya. Gitu. Karena burung darah kuat itu sulit, harus dipraktekin, harus dites gitu. Anakannya sampai bisa jantan gitu sama betina berapa, hasilnya seperti apa gitu dulu. Tapi kalau misalkan burung juara pemikirannya terus, oh nanti anaknya kayak bapaknya, wah masih jauh. Karena silangan itu nggak pasti. Nggak pasti ya? Iya, banyak salahnya malah. Iya, Gitu. tapi berarti ada kemungkinan dong burung yang belum juara, meskipun belum juara loh. Kayak sekarang kan banyak diimportir tuh, yes yang baru datang, Rasmi yang baru datang. Itu ada kemungkinan untuk bagus anakannya juara ya? Oh ada. Ada. Iya, semua punya kans untuk itu. Tapi tahu enggaknya kan harus dites. Dites. Oh, iya. Oke, berarti. Ya, tapi walaupun nggak juara pun, gitu, sampai nanti diternak keluar juara, berarti sebetulnya bapak ibunya yang ini atau kakak neneknya tetap ada darahnya untuk main itu bagus gitu. Kalau nggak ada darahnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh iya. Oke, berarti ada benarnya juga ya, seperti murai batu mungkin darah tuh pasti ada ya. Nah iya, harus pasti. Harus pasti. Kalau burung itu juara, entah burung siapapun, itu juara ya, pasti ada keturunannya. Kalau nggak mungkin, gimana caranya gitu loh. Iya betul. Ya kan kita kalau nggak ada turunnya, kayak kita mau misalkan punya anak hitam keriting gitu, tapi kita nggak ada darah Papua, ya susah. Gitu. Betul. Tapi kok tidak keriting, padahal bapaknya nggak keriting. Ya mungkin ini bapaknya ibunya ini anaknya dulu ada yang darah Papua, entah neneknya, entah apanya. DNA-nya bahasanya. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Iya betul Om. Nah barusan saya dengar juga dari teman-teman ini, dari Om Sinyo sama Om Billy, banyak ternakannya yang umur 4-5 bulan udah ke lapangan. Iya, karena dari kecil udah gacor sama ngedur gitu, jadi anak-anak suka coba gitu. Jadi intinya mungkin dia nyanyi ya, dan burungnya itu cuma gacor gitu aja sih, belum fighter lah mungkin lah. Nanti kalau sudah mapung gitu baru kelihatan aslinya. Iya, dan ada fenomena loh yang saya ibaratnya saya teliti. Dulu tuh burung anakan kalau mau gacor tuh 6, 7, 8 bulan, kadang setahun. Lah sekarang umur 3-4 bulan udah pada gacor. Bener nggak? Setuju nggak? Iya. Kenapa itu? Tahu nggak alasannya Om? Aku nggak tahu ini. Kalau sekarang pakan juga udah bagus ya. Kalau dulu kayaknya sih, kalau saya peternak dulu ya ada cuma vitamin Vitakrap gitu aja yang bagus gitu. Sekarang pakan macem-macem. Ya. Terus keturunan juga, kalau sekarang kan kita lihat ya Rasmi baru datang aja dibuka pok udah banyak banget yang gacor. Kalau dulu YS kan enggak. Iya, kita betul. dulu ternak zaman itu pakainya YS. Sekarang sudah ke arah
rasmi, mungkin darahnya lebih gampang-gampang kacor gitu. Oh iya, mungkin itu salah satu alasan ya. Iya. Gitu. Kenari sekarang tuh emang bener 4 bulan tuh udah pada gacor, 5 bulan udah pada jalan gantangan. Oke Om, ini mungkin kalau di total ada berapa ini? Ya mungkin Di sini? sekitar 70-an lah. 70. 70. Pejantan sama betinanya. Oh enggak dong. Enggak. Kebanyakan babuan di sini. Kebanyakan babuan. Babuan. Lah kalau yang produktifnya Produktifnya ya paling 20 gitu. 20 ekor betina. 20 ekor betina. Cuman kalau di sini kalau kira-kira cocok bapak ibunya saya ternakin kawinin, tapi kalau nggak cocok saya kurang feeling nggak dikawinin telur gemuk. Jadi di sini piikan sedikit sekali. Pijikan sedikit sekali. Iya. Dan Oke. itu teman-teman sudah tahu paling sebulan dulu malah paling dapat 2, 4 tuh, padahal dulunya 50 tuh ya gitu. Ya beneran kita bisa cek di buku Iya. juga. Loh ini dapatnya segini, memang kita nggak umpet-umpetin gitu. Memang kalau nggak cocok nggak diternakan. Masalah di sini bukan buat jualan yang bener-bener orang ternak tuh dijual gitu sih. Ini buat pribadi gitu. Jadi saya senang sama ini ya buat pribadi saya gitu. Oke, Kadang oke. teman-teman beliin gitu. Aslinya buat pribadi sendiri. Aslinya. Jadi pilihin aja. Iya. Oh berarti main feeling juga ya? Iya. Iya. Kalau nggak ini nggak diternakin. Kalau yang untuk produksi untuk dijual kan ya semua diternak gitu. Betul. Kalau yang mana-mana asal sudah siap, ini siap ya udah gitu. Iya. Ada jual, kalau di sini enggak. Iya. Ya, saya pilihin aja gitu. Berarti ini ngobrolin proses seleksi itu berarti Omnya harus nunggu dulu ya sebelum Iya, itu dijual. Dites dulu, harus nunggu dulu. Iya. 4-5 bulan burungnya, Iya. anakannya gimana? Iya. Kalau bagus baru dilepas. Iya. Seperti Kadang itu. juga ada yang minta mabung dulu, kan lama tuh. Iya, betul. Mabung dulu hampir 1 tahun kan gitu. Iya. Makanya sayang banget kalau peternak udah ngeluarin burung bagus gitu, itu kadang dijual murah gitu, sayang kalau prosesnya panjang. Kalau cuma asal nggak sengaja dapat burung bagus gitu sih ya nggak apa-apa lah gitu. Iya. Kan itu kan misteri ya, Betul. misteri. Berarti, Pasti. wah udah 25 tahun mungkin aku lagi sekolah waktu itu. Oh, ini udah main kenari ini. Mungkin ini peternak pertama ya? Enggak Om. Kalau di Purwokerto peternak lomba pertama ya. Peternak lomba pertama. Iya. Kalau di Indonesia barengan siapa waktu itu? Belajar dulu apa enggak ternaknya? Enggak sih, Enggak. atau tidak aja asal ngikutin teman-teman cerita-cerita gitu aja sih. Dan sekarang Om ini untuk harga jual dari sini tuh range-nya berapa nih? Paling murah dari paling Berapa? murah. Dari paling murah berapa Om? Dari paling, Dari paling murah, paling murah wis aja. ya, paling murah biasanya sih jual sekitar 2,5-3 juta. 2,5-3 juta. Ya, untuk Umur 1,5-2 bulan gitu. itu berarti Udah ngeriwik. yang dimaksud saya tadi sudah melewati proses seleksi. Iya, Anakan kedua berarti. iya pokoknya kan udah ngeriwik gitu, Ya. udah pasti jantan ya kita jual. Tapi kalau misalkan betina pulang ke sini. Pulang ke sini. Garansi seumur hidup gitu. Saya nggak jual betina sih. Nggak jual betina. Jual betina. Kalau yang di aviari ini berarti ya? Iya. Ini sebagian ya? Iya. Ini tuh ada aviari betina-betina yang pada mabung-mabung banyak. Ini bawahnya apa sih Om? Cuman pasir aja sih. Pasir aja. Pasir aja. Oh ini banyak teman-teman tuh betina-betina. Ini pun nanti bakal di ini ya indukan ya nantinya. Itu kan lagi ya. Oke, Om ini untuk berarti mulai dari 2,5 sampai 3 juta. Ya. Paling murah loh itu. Iya. Bisa lebih. Iya. Iya kalau harga tertinggi, ya nggak ada harga tertinggi lah, nggak Iya. bisa dirata-ratakan, betul tak? Sesuai kualitas. Ya, Dan kemarin rasmi lokalnya dibeli juga 8.000. rasmi lokal, umur berapa Bil? Itu baru umur 2,5 ya. 2 bulan setengah, 8.000. 8.000. Oke nanti videonya ada ya, yang barusan kamu kirim. Wah itu Ya. gede banget itu loh, bon kuning cakep. 8.000. Oke, Om ini kira-kira ada kesulitan nggak kira-kira dalam fokus ke breeding kenari lomba? Nah, kesulitannya sekarang kalau kriteria lombanya tambah-tambah ya sekarang ada angkat kaki sedikit nggak boleh. Betul. Iya Kalau betul. dulu kan cuma Iya. sebentar boleh gitu. Terus apa? Sekarang lebih inilah lebih ketat gitu loh. Iya. Lebih ketat gitu. Yang Ya berarti, ketat itu. berarti
harus mikir lagi nih ya. Iya, ya cuman Cari yang paling sulit di antara ternak ini ya bikin burung yang ngedur di lapangan itu yang paling sulit, kriteria yang disitunya gitu. Kadang kalau burung di rumah gitu kita video fokus panjang-panjang lebih enak ya. Nah, itu di lapangan gimana? Ngedur nggak? Kalau nggak ngedur itunya hilang semua soalnya, bagusnya itu hilang semua. Iya betul. Hapus gitu loh ceritanya. Kita punya burung keras banget, panjang banget, lagunya bagus, goyang-goyang, mentok-mentok. Tapi burung itu nggak mau di lapangan, itu jadi dihapus, bagusnya itu hilang semua gitu. Iya. Nggak bisa masuk kriteria lomba. Ah itu yang bikin burung yang itu yang susah itu, betul itu. Karena itu karakter. Karakter. Oke. Aku pernah main ke peternak besar lah menurutku di Jogja, Remon BF, mungkin tahu ya. Oh iya. Kenal. Remon BF itu banyak banget Om. Iya. Banyak banget itu dari Banyak. wah pokoknya silangannya wis ruwet itu. Iya banyak itu. Namun aku lihat beliau juga sekarang sudah mulai ini Om dia cetak anakan-anakan zaman sekarang yang enak dipandang, yang Iya. goyang, awet goyang, silangannya pakai SE, pakai apa. Di sini gitu juga nggak sih? Iya, karena itu mengikuti. Cuman waktu permindahannya itu juga dulu belinya burung top itu dulu burung bagus, beli Ya. SF juara gitu, Ya. juara di SKJ, juara di mana-mana gitu, di Ya. ternak dicoba dulu hasilnya gimana gitu. Sebelum itu saya beli juga ke Jakarta gitu pernah gitu, SF gitu 10 juta gitu udah sering. Oh ya beli di lapangan seperti Iya itu? di lapangan, tapi Ah. ternyata anaknya nggak bagus itu ya buang semua. Dibuang dalam artian dijual murah. Kadang-kadang dibagi ke anak buah. Kadang-kadang di sini kalau ada itu tetangga itu dipotong, kasih dipotong. Apain? Kasih makan juga. Oh ya intinya dikasihin lah. Aku hilang, jangan sampai ada di kandang kalau yang jelek. Gitu. Yang jelek. Terus setelah seleksi ya. Ya, Setelah seleksi dicoba anaknya jelek ya dibuang lah. Buat apa sih mas? Kalau diternak lagi ya takut anaknya ikut ini gimana? Kalau ikut yang bagus gak apa-apa. Kalau ikut ini daripada gambling, buang sisi-sisiin gitu. Ya. Mending ternak dulu sedikit tapi Kualitas. Nah berarti yang 2,5 sampai 3 juta harga terendah itu sudah melewati proses seleksi. Iya, kebanyakan iya. Kebanyakan, Tapi ya. ini sekarang karena kemarin sudah mau berhenti, banyak burung mati itu sekitar matinya 75% gitu. Terus mau berhenti nggak jadi. Ya ini baru mulai lagi nih banyak burung baru. Oke berarti mulai seleksi lagi sekarang. Iya. Yang lama tetap tua tapi lebih sedikit-sedikit ini kan. Iya, betul. Lebih sedikit sih itu. Tapi kalau yang baru ini baru mulai mau seleksi ini mungkin kasih waktu 1-2 tahun lah gitu. 1-2 tahun. Ya, semoga ada satu aja yang bisa dipakai yang bagus gitu. Iya amin saya kira sih. Kalau enggak kan kebuang semua waktunya ini. Iya. Banyak ya. Ya bener ya. Aku baru kepikiran loh. Ternyata yang paling sulit tuh menernakan kenari juara. Kriteria lomba. Karena Itu mintanya yang lebih banyak. Betul. Mintanya lebih banyak kriterianya. Bukan kalau itu kan cuman bodi besar, bungkuk misalkan. Itu kan kita tinggal bungkuk sama bungkuk nggak jadi. Nanti kita cari lagi bungkuk lagi. Nah ini kan karakter di dalamnya dulu. Ngedurnya itu kan karakter di dalamnya tanpa bisa dilihat, harus dipraktekin. Iya. Kalau bodi kan nggak perlu dilihat dalamnya kan, cuman lihat fisiknya aja tahu. Iya betul. Besar ini gampang. Ya, gitu. gampang ya. Lah misalkan kayak tadi Om bilang kita mau cetak AF gede gitu, ya tinggal F3 kali F3 aja udah jadi gede itu iya, Pak. makanya orang yang kalau peternak ngomong AF-nya dulu besar-besar, saya yakin AF-nya itu kan sudah upgrade F3 sama F3 gitu. Kalau AF lokalan biasa kecil-kecil ya nggak akan bisa seperti Yorkshire gitu kan. Iya. Ya itu sih ilmu aja gitu. Oke. Ilmu aja. Cuman kalau tenang begitu kan lebih gampang karena kelihatan gitu loh. Dari PI aja kelihatan nanti. Oh ini istimewa. Oh, ini gede. Ini loh, ya centang Tapi kalau gitu. kita lihat bodinya di sini gitu loh. Ini istimewa. Saya belum bisa bilang istimewa kalau belum tes di lapangan. Kita main lomba, bukan main body. Iya betul. Kalau main body
ya beda gitu loh. Cuman karena sekarang pada melengkung gitu kan kita ngikutin zaman lah ya sekarang. SF juara berapa kali saya beli gitu. Yang kepake cuma 1 tuh. Saya beli kok ada 4 kali. Ya, yang 3 gagal semua, itu dibuang semua, di sini nggak ada satupun. Ada pun buat babuan. Nah, cuman itu waktu itu terakhir cuman MC saja. Nah, orang-orang anak-anak tahu loh sini. MC itu burung juara dan anak-anaknya juara-juara. Nah, itu saya terusin. Kalau yang enggak ya dibuang. Kalau yang parah dibuang seanak-anakannya semua gitu. Yang penting nggak ada di kandang ini wes. Yang ada di kandang, tahu di mana. Upgrade lagi berarti. Ya, kalau nggak upgrade ya sekarang pakai olah punya sendiri dulu santai gitu. Oh iya. Oke. Aja kan kita nggak ngejain apa-apa. Nggak mencari untung dari main ini gitu loh. Iya. Ya, kalau buat jualan seperti yang besar kan ya yang penting beranak. Betul. Uang gitu. Betul. Saya kan kesenangan kalau ini ternak burung ini bukan buat penghasilan. Anakannya tapi ada ya di sini ya sekarang ya, yang sudah siap untuk jual maksudku. Udah pada diambil teman-teman barusan karena kenari ramai pada diambil teman gitu banyak. Sekarang ada yang paling ya baru ternakan yang baru-baru bukan yang lama-lama. Iya. Tahu. Ya kan barusan juga mungkin ada berapa sarang ya yang lagi angrem. Tadi banyak, Mbak. Angrem lagi lolo juga ada. Baru menetas juga itu. Iya. Ada juga saya lihat. Iya. Om, makasih banyak nih, udah 20 menit. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi teman-teman kenari, khususnya para breeder. Iya. Biar mereka tidak hanya mencetak postur dan begitu-begitu aja, cetaklah kualitas gitu ya Om ya. Karena kadang-kadang keburu-burunya mikirnya itu beli burung juara itu juara bagus. Pikirnya anaknya seperti itu gitu. Ini seperti itu. Kadang itu bisa jauh sekali sama itu. Padahal pakai kasih betina bagus, kadang juga meleset gitu loh. Iya, Nah itu harus dilihat. Ada burung darah kuat, ada burung yang nggak darah kuat. Walaupun sama-sama juara. Darah kuat itu seperti kayak kita itu ya orang bule lah. Itu dari orang Jawa, orang Melayu, orang apa kawin sama orang bule karena darahnya dia kuat, tetap mancung kan. Gitu. Tapi kalau yang nggak kuat kan hilang. Gitu. Bule Depok juga ya, kalau sama bule Depok yang nggak mancung. Susah kalau yang darah kuat itu memang susah, harus dites dulu. Harus dites dulu lama. Nggak gampang. Gitu. Oke, ini dia salah satu keunggulan dari Tom Kenari yang memang sudah mendunia di dunia kenari. Makasih banyak waktunya Om, sudah diizinkan saya datang ke sini. Ini pas banget, kita gak janjian loh ya. Alhamdulillah, lapangannya deket lagi. Besok mau ke lapangan. Lihat teman-teman ini dulu lihat benar. Oke, siap Om. Makasih banyak Om. Oke. Ya. Berikut teman-teman ya. Semoga bermanfaat konten ini dan sampai berjumpa lagi. Jangan lupa share, komen, subscribe.